Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Igede Wiraprayuda dengan NIM 2023-10070, kelas B, jurusan S1 Teknik Sipil, Universitas Sulawesi Tenggara. Baik, kali ini saya akan melanjutkan presentasi yang ketiga tentang pengembangan sumber daya air dengan materi pemanfaatan sumber daya air. Baik, kita masuk ke materi. Pemanfaatan sumber daya air. A. Penatagunaan sumber daya air. Penatagunaan air dimaksudkan untuk menetapkan zona pemanfaatan sumber air dan diperuntukkan air pada sumber air. Zona pemanfaatan sumber daya air adalah ruang pada sumber daya air yang dialokasikan baik sebagai fungsi lindung maupun fungsi budidaya. Misalnya, membagi ruang suatu waduk, danau, atau sungai ke dalam berbagai zona pemanfaatan, seperti ruang yang dialokasikan untuk budidaya perikanan, penambangan bahan galian golongan C, transportasi air, serta ruang untuk pelestarian komponen lingkungan yang unik dan atau pelestarian cagar budaya. Baik, yang B, penyediaan sumber daya air. Penyediaan sumber daya air dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan air untuk berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya. Penyediaan sumber daya air untuk setiap wilayah sungai dilaksanakan sesuai dengan penatagunaan sumber daya air yang ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, sanitasi lingkungan, pertanian, industri, dan jenis penggunaan lainnya. Baik, berikut adalah contoh penyediaan sumber daya air sebagai irigasi untuk pertanian. Bisa dilihat dari gambar berikut, gambar sumber daya air sebagai irigasi untuk pertanian. Yang ke C, penggunaan sumber daya air. Penggunaan sumber daya air dimaksudkan untuk memanfaatkan sumber daya air dan prasarananya seperti pemanfaatan sungai untuk transportasi air maupun pemanfaatan air untuk rumah tangga, pertanian, dan industri. Penggunaan sumber daya air ini dilaksanakan sesuai dengan penatagunaan dan rencana penyediaan sumber daya air yang telah ditetapkan dalam perencanaan pengolahan sumber daya air di wilayah sungai yang bersangkutan. Penggunaan sumber daya air meliputi penggunaan untuk keperluan air minum, irigasi, air baku untuk industri, air baku perkantoran, rumah tangga, pemeliharaan sungai, untuk transportasi, untuk pariwisata, pembangkit listrik tenaga air, dan lain-lain. Baik, berikut adalah contoh penggunaan sumber daya air sebagai pembangkit listrik tenaga air untuk penerangan di kawasan wisata. Bisa dilihat di gambar sumber daya air sebagai PLTA tingkat desa. D. Pengembangan sumber daya air. Pengembangan sumber daya air ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya air guna memenuhi kebutuhan air baku untuk rumah tangga, pertanian, pariwisata, pertambangan, ketenagaan, perhubungan, dan keperluan lainnya. Berikut adalah contoh pengembangan SDA, pembangunan pompa. Bisa dilihat pada gambar berikut. E. Pengusahaan sumber daya air. Pengusahaan sumber daya air adalah upaya pemanfaatan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan usaha. Untuk itu, dalam pengusahaan sumber daya air ini harus memperoleh izin dari yang berwenang. Izin pengusahaan sumber daya air adalah izin untuk memperoleh dan atau mengambil sumber daya air permukaan untuk melakukan kegiatan usaha, dan izin pengusahaan air tanah adalah izin untuk memperoleh dan mengambil air tanah untuk melakukan kegiatan usaha. Izin pengusahaan sumber daya air dapat diberikan setelah memperoleh rekomendasi teknis dari pengolahan sumber daya air setempat. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang
harus dipenuhi dalam memberi izin. Berikut adalah contoh pengusahaan sumber daya air menggunakan air sebagai tambak ikan lele di pagar alam karena memiliki SDA yang melimpah. Ini kita masuk di kesimpulan. Pemanfaatan sumber daya air sebagai salah satu upaya pengolahan sumber daya air dilakukan melalui kegiatan penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna. Pendayagunaan sumber daya air harus mengacu pada pola pengolahan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai. Pendayagunaan sumber daya air ini dimaksudkan untuk memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat secara adil, membangun sistem dan memanfaatkan pengolahan yang tepat sehingga dapat menentukan komponen-komponen yang dibutuhkan mulai dari hulu sampai hilir, sehingga konsep konservasi air dapat dicapai dengan baik demi keberlanjutan manfaatnya. Baik, itulah presentasi ketiga dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.